netizen yang budiman, kali ini aku muncul di channelnya Sister Not karena aku pengen banget jadi YouTuber biar orang tua aku bangga gitu. Jadi aku tuh baru beli kamera baru. Mana kameranya? Mana kameranya? Ini. Kamera apaan itu? Kamera mahal. Lanjut. Tapi nggak mau bikin daily vlog, Q&A dan lain-lain karena udah banyak banget gitu kan. Tadinya sempet bingung pengen bikin konten apa. Kayaknya kalau web series atau short movie itu bagus kali ya. Mengerikan. Cita-citanya sangat mulia ya. Tapi ya aku nggak tahu cara bikinnya tuh gimana. Emang gimana sih cara bikin filmnya? Katanya harus ada grading-gradingnya gitu ya, biar sinematik gitu. Kamu kan baru mau belajar nih. Ya. Kenapa harus udah langsung ke sinematik grading gitu? Kamu harus tahu dulu dari awalnya dong. Gimana cara bikin film yang baik, manajemen film itu gimana, tahapnya apa saja. Jadi sebelum ke teknis-teknis yang kayak begitu itu kejauhan. Ya, jadi harus tahu dulu dari awal. Ya, tapi pengen sinematik gitu biar keren. Jadi cepetan ajarin aja sekarang. Pengen banget diajarin. Banget. Pengen banget. Banget lah. Coba tuh ajarin. Oke. Aku bikinin. Ya. Tapi ceritanya aku bikinin film nih, tapi ceritanya harus tentang dua orang remaja yang pacaran gitu, terus kita jadi aktornya. Oh gak, mending gak usah jadi bikin channel YouTube kalau kayak gitu. Dia jahat banget ya netizen. Parah, dia jahat ya. Oke, serius. Jadi kalau bikin film itu harus tahu dulu tahap-tahapnya, Nas. Emang ada apa aja? Ada gulai ayam, soto babat. Kalau masih bercanda aku pulang nih. Jangan. Ini apa? Maaf netizen, aku hilaf. Oke, aku jelasin deh. Pokoknya di film itu ada 3 tahap, Nas. Ya. Ada praproduksi atau pre-production. Ya. Ada produksi atau production. Ya. Ada pasca produksi atau post production. Jelasin dong satu-satu. Oke, aku jelasin dari pre-production dulu ya. Ya, boleh. Tapi sebelum masuk ke tahap pre-production, kamu harus tahu dulu nih skrip itu. Jadi skrip atau skenario itu nggak bisa dibikin secara asal-asalan. Harus ada kayak tekniknya, teknik 3 babak. Teknik 3 babak itu ada 3 babak pastinya ya. Nah, yang pertama ada setup ya, atau awal konflik. Terus yang kedua nih, yang kedua nih. Ada confrontation atau komplikasi masalah. Dan yang ketiga harus ada resolution. Bukan resolusi layar-layar yang gitu, yang EK itu bukan. Iya. Resolusi masalah gitu maksudnya. Terakhirnya harus ada itu. Terus ada juga teknik-teknik lainnya kayak dramaturgi. Terus kayak misalnya kita beberapa belas detik sekali harus memberikan informasi baru biar orang itu nggak bosen nontonnya. Dan manusia itu ya, setahu saya nih, 3 menit itu adalah waktu awal manusia ngelihat visual yang bener-bener antara bosan nggak bosan. Jadi kalau misalnya kamu bikin film, 3 menit awal itu maksimalkan informasinya agar orang itu tuh tertarik untuk melanjutkan menontonnya gitu. Kalau film dari 3 menit awalnya udah nggak menarik, udah nggak akan bener penonton itu. Gitu ya. Begitu netizen. Oke, sekarang ke pre-production atau praproduksi. Yang pertama nih ada interpretasi skenario. Jadi istilahnya ada script conference. Jadi kita ngomongin analisa skenarionya nih dari segi dramatiknya, dari segi penyajian informasinya itu tadi yang kayak seberapa belas detik sekali, atau hal-hal yang berhubungan dengan estetika film. Oh gitu ya, estetik banget ya. Nah, yang kedua ada pemilihan kru nih. Jadi sutradara sama eksekutif produser sama produser itu milih siapa nih yang mau ngebikin film. Enggak kayak hubungan, jalanin aja, enggak gitu. Jadi kita harus tahu dari awal. Jadi kita harus tahu siapa yang jadi DP atau sinematografernya. Sinematografer itu ya tugasnya menata, kalau di dalam film beneran gitu. Sinematografer atau DOP itu tugasnya ngasih misalnya lightingnya dari mana, terus framingnya gimana nih, mau close up atau medium shot, kamera movementnya mau gimana. Nah itu tugas sinematografer. Nanti produser sama sutradara nentuin, misalnya sinematografernya Shane Herbert. Nah gitu, nanti dia yang nyari lagi
kameramennya siapa, fokus pullernya siapa. Fokus puller itu orang yang mainin fokus gitu. Kamu suka berubah-berubah nggak kok fokusnya kalau lihat orang ganteng? Ya manusiawi itu. Ya, iya. Langsung ada lagi, misalnya dipilih art departemen. Misalnya kepala art departemennya siapa? Dan di art departemen itu ya ada asisten, ada art director, ada asisten art directornya, set dekorator atau desainer set, ada kostum set. Nah itu masuknya ke art departemen. Tapi nanti biasanya dipilih dulu satu kepalanya di departemen itu. Nah nanti ada di sound departemen. Sound departemen itu nanti ada yang milih nih siapa sound recordisnya, yang tukang ngerekam. Terus siapa bumpolnya yang suka megang-megang yang panjang itu loh. Apa yang panjang? Yang panjang itu yang panjang. Oh, mic. Yang panjang. Yang panjang. Enak gak? Oh panjang. Nggak tahu. Nah, ya. Mau coba yang panjang. Nanti kita sewa gitu maksudnya. Oh. Ya, ya jangan jadi kacau nih video. Aduh. Maaf ya netizen, ini konten dewasa 18+. Gue pernah ngomongin di YouTube wishlist pendewasaan konten. Inilah pendewasaan konten. Oke lanjut. Dewasa ya. Nah, udah gitu nanti ada tahap lagi yang namanya casting. Nah, di casting ini biasanya dilakukan sama sutradara sama asistennya. Nanti juga ada lagi casting director istilahnya. Emang harus selalu ada casting ya? Kalau kayak Angelina Jolie, Brad Pitt, ada seperti gitu, tetap harus casting. Tetap aja harus di casting, cuman bedanya nih ya, mereka itu dibayar. Jadi bedanya sama artis-artis yang baru itu mereka casting dengan sukarela gitu. Maksudnya nggak dibayar. Kalau misalnya artis-artis udah papan atas, artis itu ya mereka dibayar. Terus Gitu. ada apa lagi? Ada lagi namanya tahapnya reading. Membaca. Ya reading. Tapi nggak cuman baca aja, jadi sambil latihan. Jadi sambil latihan memahami peran gitu. Misalnya kamu perannya sebagai siapa gitu. Nanti kamu harus memahami peran, terus diterangin sama sutradaranya visi misi peran ini tuh apa aja gitu. Harusnya seperti apa gitu. Sambil latihan, sambil reading, lalu evaluasi sama sutradara. Misalnya kamu memerankan sebagai seorang perempuan yang tersakiti oleh mantan nih. Kayaknya itu nggak usah reading langsung. Sudah menghayati. Berarti kamu good actress banget ya. Iya, soal disakitin. Ya, oke, lanjut. Udah segitu aja. Enggak, masih ada. Ampun, ribet banget ya bikin film. Berikutnya ada yang namanya hunting. Ya. Bukan hunting foto-foto terus diupload ke Instagram kayak kamu gitu, bukan. Kayak selebgram. Ya, bukan hunting. Hunting bukan. Yang foto-foto selebgram gitu bukan, please. Oh, gimana? Hunting di sini itu nyari lokasi kan pastinya. Terus nanti juga diadakan reki namanya. Istilahnya ada reki. Jadi hunting itu nggak cuma ini tempat bagus, tapi enggak. Jadi kita lihat misalnya suaranya, potensi ambient suaranya ada di berapa desibel, dan harus tahu gitu misalnya kebisingannya gimana, tingkat lightingnya, available lightnya seperti apa, nanti butuh lighting apa aja si sinematografer itu. Terus nanti ada gaffer yang tugasnya mengurus listrik gitu. Nanti dia akses listriknya gimana, harus nyewa genset atau tidak gitu. Jadi reki itu dilihat dari semua aspeknya. Nanti art departemennya ngurusin, misalnya ini temboknya kayaknya harus diganti warnanya jadi warna apa begitu. Itu namanya hunting. Terus ada lagi reki namanya. Cukup ribet. Udah Ya, segitu masih aja. masih ada. Ya Allah. Terus nanti ada lagi bikin breakdown script. Ya, di breakdown itu kayak gini. Jadi kita misah-misahin setiap adegan. Continuity-nya seperti apa, perpindahan adegannya seperti apa. Jadi misah-misahin setiap scene. Tek itu namanya breakdown. Nih gua kasih tahu contohnya. Nah, setelah breakdown ada lagi namanya scheduling. Bikin schedule shoot itu jadi misalnya day one, hari pertama syuting, di rumah kamu tuh ada scene 1, scene 8, scene 6. Dan itu tuh pasti dengan hari yang sama, nggak akan menurut scene 1, scene 2, scene 3 terus. Kalau misalnya tempatnya bedanya jauh-jauh kan nggak akan mungkin. Itu dibikin schedule biar kita lebih tahu, besok kita syuting di mana, syuting yang mana aja. Nah, itu namanya scheduling. Nih gua kasih contohnya. Nah, udah gitu, masih ada lagi
Masih ada lagi. Apa lagi? Banyak. Terus sutradaranya nanti bikin lagi namanya storyboard. Nah, biasanya itu storyboard itu dibikin sama sutradara, konsultasi juga dengan sinematografer, tapi sinematografernya tuh sambil juga bikin shot sheet atau shot list. Jadi misalnya scene ini, adegan ini, kamera movementnya gimana, framingnya gimana gitu. Terus nanti yang mengaplikasikan kepada storyboardnya itu ada namanya storyboard artist. Artis itu seniman ya, bukan makanya aku selalu bilang artis. Artis itu seniman, bukan yang masuk TV, masuk Instagram. Nah, itu kamu ya. Ya, bukan. Yang followernya ratusan ribu. Ya. Ya. Di endorse. Skip. Oke. Udah segitu aja. Oh, belum. Masih ada nih yang namanya final pre-production. Final. Pokoknya pre-production ini tuh biasanya menghabiskan waktu lama memang soalnya kita berencana, keluarga berencana. Nanti kalau kita nikah mau keluarga terusin. Bisa diterusin. Nah, nanti ada final pre-production. Jadi itu udah evaluasi semua, udah dapat budgeting, kru, pemain, semuanya kita udah final pre-production. Berarti misalnya kita syuting bulan ini tanggal segini, kita butuh dana segini, bicara dengan eksekutif produser, dengan produser, budgetnya segini, butuhnya ini gitu. Udah final dan misalnya udah oke, langsung ke production gitu, bikin film. Final lah ya. Final di persiapannya gitu. Udah segitu aja. Iya segitu, gitu dulu aja. Soalnya gue takut kalau video ini tuh kelamaan, nanti netizen bosen nontonnya kalau kelamaan. Masen, nggak kuat lama-lama. Hah? Parah. Yaudah, coba tutup videonya. Episode selanjutnya bahas tentang produksi. Oke, di episode selanjutnya gue bakal bahas ada apa aja sih di dalam produksi film itu. Tapi gue berharap juga nih netizen itu nggak cuma tertarik dengan hal-hal teknis tentang kamera dan lain-lain gitu, tapi netizen juga berharap tentang manajemen film gitu, bagaimana, ada apa aja gitu. Gue tuh berharap banget. Iya, aku juga sama kok berharap sama gue. Apaan sih ini nih, netizen udah nungguin, katanya mau giveaway. Oh iya, gue hampir lupa sih, belum lupa amat. Betuan. Gue mau giveaway shotgun mic dari Shure ini. Gimana caranya? Caranya kalian harus like, comment, and subscribe channel ini biar gak ketinggalan ilmunya juga. Betul tuh, subscribe. Kamu juga harus subscribe. Udah, kayaknya udah tuh. Ayo kasih tahu gimana caranya dapetin. Ya, caranya kalian selain itu komen juga di comment box di bawah ini. Kenapa pengen banget shotgun mic ini? Katakan akun Instagram kamu juga. Sama passwordnya. Jangan dong. Oh iya enggak. Kan bukan hacker ya, bukan. Iya. Tapi kalau kepoin password mantan gitu gimana? Boleh. Buat di-hack. Ya, langsung aja. Pemenangnya bakal gua umumin paling lambat 2 minggu setelah video ini diupload. Berarti kalian harus follow juga Instagram gua dan follow Instagramnya dia nih. Dia follow nih selebgram. Ya, Jadi lumayan. Nanti kalian kalau mau endorse bisa. Dia selebgram. Bisnis DM. Jangan lupa follow aku juga ya @natasha_mr. Bye.